mata kuliah ini kalau dalam implementasi di kurikulum sebelum-sebelumnya itu ya reguler aja, masuk kelas, kemudian pertemuan. Beberapa tahun lalu kita sempat melaksanakannya secara online, kemudian tahun ini kita offline kan lagi. Tapi konsepnya tidak ada yang berubah, konsepnya tidak ada yang berganti, tidak ada inovasi sebelum angkatan kalian ini. Jadi beruntunglah angkatan kalian ini menjadi angkatan perdana sekaligus pilot project. Kelas kalian ini nanti akan menjadi pilot project untuk pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum berbasis project. Topiknya di sini pembelajaran kolaboratif MKWK berbasis project untuk penguatan karakter mahasiswa di era transformasi sosial. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi perhatian terkait dengan mengapa kemudian kita perlu merubah paradigma pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum. Pertama, kalau dari sisi peraturan, tentunya pedoman kita tetap di Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian di yang sebelumnya kita kenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau yang kemudian dialihkan dengan kementerian yang baru ini menjadi Kemendikti-Saintek Berdampak. Tapi konsepnya itu kurang lebih. Intinya bagaimana kita menyiapkan mahasiswa agar sebelum lulus pun mereka itu sudah mempunyai pengalaman, sudah bisa diterjunkan ke lapangan. Nanti salah satunya di MKWK kita juga ingin agar mahasiswa itu mendapatkan pengalaman lebih, bukan hanya pertemuan tatap muka di kelas. Di dalam semester ini nanti kita akan laksanakan semua sekaligus. Jadi 4 mata kuliah ini akan dikolaborasikan sekaligus dalam sebuah project yang akan kalian kerjakan. Jadi untuk kelas project ini kita selenggarakan satu sesi di sini, 4 mata kuliah langsung sekaligus kita laksanakan. Nah, jadi 4 mata kuliah ini akan kita kolaborasikan dalam satu capstone kegiatan. Jadi ada capstone project yang kemudian akan kita selenggarakan. Nanti insya Allah teknis projectnya akan dijelaskan oleh tim ya, Pak Yeyen dan Pak Apri nanti. Kemudian nanti akan didampingi oleh 4 dosen pengampu. Jadi ada Pak Pri, ada Pak Asyar, ada Bu Lisda, dan ada Pak Rizky Zulkarnain. Nanti beliau-beliau yang kemudian akan mendampingi kalian selama pelaksanaan project this. Ya, tadi di halaman awal tadi ada beberapa konsep ya: empathize, define, idea, prototype, dan implementasi. Total 16 minggu, efektifnya 12 minggu. Apa yang kemudian akan kita laksanakan di dalam kelas itu kita akan bicara tentang substansi materi. Substansi materi nanti akan dijelaskan oleh masing-masing dosen pendamping. Kemudian dosen pendamping akan sebagai fasilitator ini akan coba membuka ruang diskusi. Kita akan brainstorming di sana tentang bagaimana proyek ini akan dilaksanakan, bagaimana masalah itu akan ditemukan, bagaimana caranya kita menggali dari masyarakat masalah-masalah yang ada di sana, sampai dengan efektifnya implementasi di luar kelas, di lapangan nantinya. Mengisi di LMS ini terkait dengan laporan harian dan juga laporan akhir yang teman-teman nanti akan buat kegiatannya. Ya. Tentu saja jangan khawatir ya, kita mentoring terus. Kalian harus seperti apa, kita mentoring. Idenya seperti apa, kita mentoring. Dan tentunya kita berusaha untuk tidak menggunakan dana kegiatannya. Ya. Jadi nanti sifatnya apa, kegiatannya apa, kita mentoring. Tentunya target kebijakan itu tidak terlepas dari panduan yang sudah ditentukan oleh
kementerian ya. Jadi itu kemudian bukti tercapaiannya terbentuknya kelompok kerja dengan peran dan tugas yang jelas. Jadi nanti kalian kelompok-kelompok nanti job disk-nya harus jelas. Jadi dari beberapa topik pilihan nanti kami akan berunding dengan teman-teman dosen yang lain, kira-kira dalam 3 kali kunjungan itu mana yang menjadi skala prioritas utama. Nah, ini saya sedikit membangkitkan ya. Kira-kira dari Sustainable Development Goal tadi, teman-teman mahasiswa ada nggak yang pernah melihat isu, masalah, ataupun problem di masyarakat yang sebenarnya teman-teman sudah lihat, pengen diungkapin tapi malu-malu ya? Ini bisa kalian kan di sini sekarang. Siapa tahu ini bisa menjadi ide gagasan yang bisa dikemas oleh mentor nanti seperti apa itu diarahkan. Jadi jangan malu-malu ya. Selain proses administratif yang teman-teman mahasiswa kerjakan di LMS, kemudian buat logbook tadi dilakukan. Nah, ini mencari isu yang kemudian dikemas menggunakan metodologi design thinking tadi itu juga perlu. Hari ini karena kita masih bicara terkait dengan masing-masing keilmuan, ini monggo aja. Jadi misalnya Bu Isda memimpin pertemuan untuk membahas tentang topik agama, Pak Asyar mungkin membahas topik tentang apa Pak Asyar? Kewarganegaraan atau Pancasila? Ya boleh, kewarganegaraan. Nanti Pak Pri mengumpulkan timnya untuk membahas tentang Pancasila. Brainstorming di satu topik itu dulu. Nah, tapi itu bukan kelompok MKWK. Yang akan terjun ke lapangan. Jadi gitu. Jadi terkait dengan implementatif mata kuliah, ya masing-masing dosen itu yang kemudian tanggung jawab di masing-masing kelompok. Kalau masing-masing kelompok punya 1-2 proyek, dosen itu yang kemudian memonitor, oh proyek ini Pancasilanya tercapai enggak? Nanti tanggung jawabnya Pak Pri. Proyek ini di mata kuliah ini kewarganegaraan tercapai enggak? Nanti tugasnya Pak Asyar. Jadi masing-masing kelompok akan terjun ke proyek, mengkolaborasikan 4 mata kuliah, tapi yang punya tugas untuk mengawal masing-masing CPL tetap dosennya. Nanti dosennya yang kemudian memberikan feedback. Jadi bukan kemudian satu kelompok yang awal Bu Isda aja, satu kelompok yang awal Pak Asyar aja, nggak begitu konsepnya. Karena kalau seperti itu nanti Pak Asyar suruh ngawal agama, Pak Asyar bingung nih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.